Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang akan membahas terkait dengan CPNS ya. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu ya, biar teman-teman bisa mengikuti tips-tips soal-soal CPNS yang kita bagikan setiap minggunya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tips penting ya tentang strategi memilih formasi CPNS. Nah, ada 5 tips yang akan saya sampaikan, semuanya berkaitan dan daging semua. Jadi jangan pernah teman-teman skip ya, supaya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan secara utuh dan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam melakukan pendaftaran CPNS. Nah, langsung aja tips yang pertama. Ketika kita mau memilih formasi, maka kita tidak boleh gegabah ya. Gegabah itu adalah kita hanya menggunakan kacamata kuda dalam menentukan formasi yang akan dipilih. Kita tidak melihat kanan, kiri, depan, bawah, atas, belakang ya. Hanya kita lihat depan satu aja, padahal kita tidak menghitung-hitung peluang gitu. Jadi hanya gegabah aja, spontanitas, aku pengen ini, ya udah itu. Kalau kita seperti itu tanpa menggunakan strategi, tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan, yang ada adalah ya peluang kita untuk diterima itu kecil. Karena bisa jadi formasi yang kita pilih itu dengan berdasarkan kacamata kuda, mungkin idealisme tinggi, jumlah formasinya cuma sedikit dan pendaftarnya banyak gitu. Jadi pesaingnya berat. Artinya dalam memilih formasi saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk gegabah. Biarkan formasi itu keluar dulu, pelajari, pertimbangkan mana yang memberi untung, mana yang memberi tidak, mana yang memberi peluang besar, mana yang memberi peluang kecil. Seperti itu. Itu tips yang pertama, jangan gegabah. Yang kedua adalah ketika kita mau memilih formasi, kita lihat jumlah formasi yang tersedia. Semakin banyak jumlah formasi yang tersedia, maka semakin besar pula peluang kita untuk diterima ya. 2 kementerian ya. Contoh 2 formasi, yang ini 10 formasi, yang ini 1 formasi. Untuk ini bisa diterima, ranking 10 pun bisa diterima karena 10 jumlah formasi. Kalau yang ini yang 1 formasi, untuk diterima dia harus ranking 1. Logikanya adalah seperti itu. Ketika kita memilih jumlah formasi yang lebih banyak, maka peluang kita untuk diterima tentu lebih besar daripada formasi yang lebih sedikit. Nah, artinya ini harus dipertimbangkan ya teman-teman. Harus benar-benar dipertimbangkan jumlah formasi yang dipilih ini. Jadi kalau mendaftar CPNS, idealisme itu ya memang perlu, tapi strategi yang menggunakan strategi yang akan memenangkan pertarungan CPNS ini. Kalau nggak percaya coba aja. Tips yang ketiga adalah kita pertimbangkan sih kapasitas, kemampuan, kompetensi kita dalam memilih formasi. Mengapa begitu? Saya contohkan seperti ini. Ada seorang sarjana ilmu komunikasi. Dia bisa mendaftar 1 formasi pembimbing kemasyarakatan, Kemenkumham ya. Backgroundnya hukum. Yang kedua, dia bisa mendaftar Pranata Humas ya. Pranata Humas di berbagai kementerian. Karena dia seorang sarjana ilmu komunikasi, maka ya, kalau saya akan memilih jabatan Pranata Humas. Kenapa begitu? Secara kompetensi dia lebih menguasai, karena yang dipelajari adalah tentang kehumasan. Lolos SKD, lanjut SKP, yang diuji adalah tentang jabatannya itu. Ketika dia sudah expert menguasai jabatan yang akan didaftar, di kuliahnya sudah menguasai tentang kehumasan, mendaftar Pranata Humas, ketika dites tentu dia akan familiar, akan mengetahui. Tapi ketika dia dalam kuliahnya mempelajari tentang kehumasan, lah kok yang dites adalah masalah tentang hukum ya, pembimbing kemasyarakatan, bisa jadi dia kaget. Dan di kemudian hari seandainya dia diterima, ketika itu tidak sesuai dengan kompetensi, kemampuan yang bisa dia kerjakan,
maka yang terjadi adalah dia akan kesulitan mengikuti dinamika pekerjaan. Dia akan dituntut, tapi dia tidak bisa menyelesaikan tuntutan kerjaan itu karena tidak punya kompetensi. Artinya kompetensi ini penting, tidak hanya sebatas jurusan aja, harus benar-benar diperhatikan. Saya ini kuat di bidang apa, seperti itu. Yang keempat adalah kita harus tahu yang kita daftar ini adalah instansi di daerah atau instansi pusat, pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga. Memang ada konsekuensinya, ada jelas. Kalau kita mendaftar pemerintah daerah itu bisa kita ciri-cirikan seragamnya itu coklat-coklat. Nah, itu pemerintah daerah. Nah, kalau kita mendaftar pemerintah daerah, maka kita akan bekerja di lingkup pemerintah daerah yang kita daftar. Misal kita orang Jogja, kita mendaftar Pemprov DKI Jakarta. Ketika kita diterima, maka kerja kita lingkupnya ya akan di Pemprov DKI Jakarta. Nah, kita nggak mau harus pindah ke sana karena tempat kerjanya di Jakarta. Tapi kalau kita mendaftar di kementerian, instansi pusat, seragamnya nggak harus merah, coklat. Kementerian itu nggak harus coklat, bisa ada yang biru, ada yang putih dan lain sebagainya. Nah, kalau di kementerian unit pusat, maka kita harus siap penempatannya di seluruh Indonesia, seperti itu. Karena kementerian kan lingkupannya nasional, ada di kantor wilayah di seluruh provinsi, ada di Satker UPT di seluruh provinsi. Jadi harus siap nanti ketika ditempatkan di seluruh Indonesia, seperti itu. Yang kelima, tips yang kelima adalah yakin. Ketika teman-teman sudah menggunakan berbagai pertimbangan, pertimbangan secara logika, nalar manusia, ditambah dengan minta doa sama Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu penting, doa itu penting ya. Ketika semua itu sudah dilaksanakan, teman-teman harus yakin. Maksudnya gimana? Jangan sampai nanti di tengah jalan teman-teman nggak yakin dan pengen berubah formasi. Jangan. Itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam mengerjakan ujian. Kenapa kemarin aku nggak daftar ini? Kenapa aku kemarin nggak milih ini? Konsentrasi teman-teman belajar ujian akan pecah. Hanya untuk memikirkan penyesalan-penyesalan seperti itu. Kenapa kita harus menyesal? Karena selama kita sudah mempertimbangkan secara logika nalar, dan kita sudah melakukan doa sama Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita yakini aja, insya Allah itu pilihan yang terbaik. Daripada kita menyesali, daripada kita takut ragu-ragu, ya sudah, jalani aja. Kalau kita ragu, kita tidak yakin, maka peluang kita untuk diterima itu bisa jadi kandas. Gara-gara apa? Pikiran kita sendiri, overthinking kita sendiri, itu nggak boleh. Itu teman-teman 5 tips yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini membantu ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe teman-teman semua. Terima kasih video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.